Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Munawar dari kelompok 9 kelas TMB dengan nomor NIM 2016 30 176 akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara menghubungkan dua kelas pada aplikasi Kitik Creator. Kelompok 9 di sini beranggotakan saya Nisa Munawar dan dua teman saya, yaitu Abi Nurdin Tanjung dan Andriani. Sekarang kita buka aplikasi Kitik Creatornya. Nah, setelah ini kita buka new project, memulai untuk membuat kelas. Tapi kita buka dulu di sini Kitik Console application. Kita kasih nama tugas 6 kelas. Next. Nah, di sini udah menampilkan tampilan pertama. Lalu kita ambil kelas new file project, dan kita ngambil dua kelas. Di sini kami membuat dua kelas terlebih dahulu. Kelas pertama yaitu bagi, kelas kedua yaitu faktorial. Nah, kita membuat kelas yang pertama. Nama kelasnya saya kasih nama bagi, custom key object. Next. Nah, ini kelas. Lalu kita new project lagi untuk membuat kelas lagi. Di sini nama kelas yang kedua adalah faktorial. Faktorial. Nah, jangan lupa base kelasnya tuh key object. Next. Finish. Nah, di sini sudah ada header sama source. Di headers ada bagi.h, faktorial.h. Di search ada bagi.cpp, faktorial cpp. Nah, kita isi dulu di bagian bagi.h. Nah, di bagi.h ini terdapat ada sinyal dan public slots, sama dengan faktorial.h juga. Nah, ini tuh fungsinya untuk menghubungkan dua file kelas ini, di antara dua file kelas ini. Untuk menghubungkan file kelas ini menjadi satu dengan cara seperti ini. Di bagi.h kita di signalsnya kita panggil void hasil bagi, misalnya. Nah, kita pakai integer karena kita di sini nantinya akan memanggil fungsi. Lalu di public slot-nya juga void bagi. Void bagi dalam kurung const integer dan ini suatu perintahnya void ya.
Nah, setelah bagi dot h, sekarang faktorial dot h. Sama dengan yang tadi juga, sama dengan bagi dot h, di signalsnya itu void h, void hasil faktorial. Saya nulis hasil faktorial aja kayak gini. Lalu integer. Nah, di public slot juga void faktorial. Const integer dan. Nah, setelah di header kita isi bagi dot h dengan faktorial juga, lalu yang di public slots ini dua-duanya bagi sama faktorial, kita refactor add definition in factorial CPP. Nah, sama dengan bagi dot h juga, kita refactor ke bagi dot CPP. Nah, usianya memang masih sangat belia, 13 tahun. Namun begitu Hayden tahu selalu membuat salah kombinasi. Nah, setelah ini udah di refactor. Di sini kita isi integer hasil bagi. Maaf, di sini harusnya kita ganti perintahnya jadi double saja. Karena apa? Karena di sini berupa bilangan hasil bagi. Karena ini bagi, tidak tentu bulat juga bilangannya. Jadi di sini saya menggunakan perintah double. Nah, hasil bagi sama dengan di sini saya misalkan A untuk bilangannya tuh A. Di sini juga harus ditambah A juga agar terdefinisi juga. A dibagi 5. Di sini maksudnya dibagi 5 karena hasil entar bilangan ini dibagi 5. Jangan lupa titik koma, lalu double lagi untuk AA sama dengan hasil bagi. Nah, setelah itu di faktorial CPP pun sama. Void faktorial di bawahnya ini integer result, misalnya 1 sama dengan 1, koma. Di sini saya menggunakan perintah for integer i sama dengan 1, titik koma, i kurang sama dengan y. Nah, kalau di sini y berarti di sini juga y. Nah, titik koma i plus. Lalu setelah for memanggil fungsi lagi, result sama dengan result kali i. Lalu di bawah ini kita emit hasil faktorialnya itu result.
Nah, setelah ini kita harus membuat satu kelas lagi untuk menghubungkan dua kelas ini. Kita nama kelasnya hasil key object. Nah, di sini udah ada hasil.h sama hasil.cpp. Pada hasil.cpp sama hasil.h ini untuk menghubungkan dua kelas yang tadi, bagi sama faktorial, kita isi di sininya hasil.h. Nah, faktorial kan kita panggil faktorial ini, dan tentang ini untuk faknya. Oh iya, lupa, sebelum ke hasil.h kita isi di .cpp. Nah, di sini tuh kita isi fact sama dengan new factorial. Terus begitu bagi sama dengan new bagi. Nah, di hasil.h ini faktorial lalu bagi juga jadi bagi. Oh iya, di sininya juga harus memanggil, di include faktorial h agar terdefinisi. Nah, sudah terdefinisikan. Lalu ke hasil.cpp juga. Di hasil.cpp juga kita include juga ini hasil.h sudah. Kita panggil di sini itu bagi. Nah, terus selanjutnya di hasil kita hubungkan, misalkan connect faktorial. Nah, di sini jangan lupa di signal ini sama dibagi juga untuk memanggil biar agar terdefinisi. Di sini tadi sinyalnya itu hasil fact, berarti faktorial signal
hasil fact integer. Nah, sudah ini. Lalu bag juga bagi, terus slot tadi tuh. Nah, di sini bagi slot bagi. Nah, ini titik koma. Nah, setelah ini faktorial, kita misalkan 5 aja faktorial. Nah, setelah ini hasil sudah di ini, hasil.h sama hasil.cpp juga. Lalu yang terakhir tuh di main cpp kita include di sini untuk agar terdefinisi juga hasil.h ya. Nah, di bawah ini, di bawah keycore juga hasil, misalkan C. Lalu kita debug. Ini debug ini. Lalu di initnya di double di terakhir ya, di terakhir. Nah, setelah di debug, kita run. Lalu kita run untuk melihat di mana salahnya. Nah, di sini sudah jalan. Sudah jalan, oke. Tutup kembali, nanti kita debug. Ini sudah jalan. Nah, di sini belum, kita continue terus. Nah, hasil faktorialnya sudah terlihat 120. Nah, A ini 120. Nah, sudah. Untuk menampilkan hasil baginya, di sini kita tambahkan di bagi CPP, include key debug. Di sini kita include agar tampil ketika di debug bilangannya. Nah, sudah di sini, lalu di sini juga
debug kita kasih di sini hasil dibagi 5 adalah di sini kita ini hasil bagi sudah. Lalu kita debug kembali. Oh iya, lupa. Di sini belum di titik koma. Kita tunggu. Di sini sudah tidak terdapat kesalahan. Kita ulang lagi. Kita debug lagi. Nah, sudah jalan seperti yang tadi kita lihat. Ini 120 sudah muncul hasilnya, hasil bagi 24. Nah, udah. Dan ini hasilnya, hasil dibagi 5 adalah 24. Di sini sudah berhasil cara mengaplikasikan, menghubungkan dua kelas menjadi satu. Nah, sudah ini sudah selesai. Terima kasih. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.